Saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semua. Kita puji Tuhan Sabat ini oleh karena kasih Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah yang kudus. Saudaraku, kita berbahagia karena saya melihat dari hari ke hari masa pandemi ini sudah mulai kita bisa beradaptasi dengan situasi dan sudah mulai menurun juga korban-korban yang terpapar oleh COVID. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, namun ada beberapa hal yang lain yang menjadi tanda-tanda yang terjadi membuktikan bahwa memang dunia ini sudah semakin tua. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini, oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami serta dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, waktunya sudah sangat singkat. Apakah itu kepada kematian? Apakah itu kepada akhir daripada dunia ini? Kepada kedatangan Yesus yang kedua kali tentunya yang kita tunggu-tunggu selama ini. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 16. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kasih. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Betul saudara, hari-hari ini adalah jahat. Membunuh bukan lagi cerita yang baru yang kita dengar. Bukan lagi berita yang jarang kita dengarkan. Merampok, berzina, mencuri, memfitnah. Ini bukan lagi hal-hal yang baru sekarang ini. Bukan lagi hal yang jarang, tetapi setiap hari. Saudara, beberapa hari ini saya menyaksikan, karena biasanya kalau saya sudah lelah pulang, apalagi sudah larut malam dari kunjungan, saya menonton berita-berita terakhir. Biasanya itu ada ulangan daripada berita sepanjang hari. Anak yang membunuh ayah, anak yang membunuh mamanya, orang tua yang menyakiti bahkan menyiksa anaknya, orang-orang lain yang merampas, yang membacok, begal di mana-mana. Saudara yang kasih, sekarang ini adalah waktu yang sangat singkat dan menakutkan. Kita tahu fenomena alam di mana-mana terjadi. Belakangan ini di salah satu benua yang sampai berkilo-kilometer itu lahar panas luar biasa, saudaraku, sampai ke laut, berapa banyak korban oleh karena gunung Merapi yang meletus. Kita tahu dengan bencana alam yang lain, longsor, banjir, dengan adanya sekarang ini angin kencang, puting beliung yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini sungguh sekarang adalah merupakan peringatan, merupakan amaran. Banyak orang kehilangan tempat tinggal, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah kejadian yang sedang berada melanda dunia sekarang ini. Apakah misi saudara dalam hidup ini sekarang? Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Saudaraku, misi. Ini adalah satu kata yang perlu kita pelajari hari ini. Sebuah tugas yang harus dilakukan. Misi adalah satu fungsi atau tugas
Bila mana kita memperhatikan dua contoh di Alkitab, Rasul Paulus memiliki misi. Apa misinya, saudaraku yang kasih? Adalah mengabarkan tentang Yesus Kristus yang sudah disalib, yang dianiayanya lebih dahulu, yang tadinya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen, tapi sekarang dia menjadi orang Kristen yang militan untuk memberitakan tentang Kristus itu sendiri. Orang Kristen memiliki misi yang harus diselesaikan. Ide ini diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 25. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Matius 28, Yesus sendiri yang mengatakan satu perintah agung, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudaraku yang kasih, ide ini juga yang diajarkan oleh para penulis perjanjian baru. Sebagaimana dalam kitab Yakobus 4 ayat 17, orang Kristen harus melakukan apa yang mereka tahu baik. Orang Kristen haruslah mempertahankan keselamatan mereka sendiri dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Itu yang menjadi misi kita sekarang ini, misi orang Kristen. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, inilah harusnya menjadi roh yang ada di dalam hidup seorang pengikut Yesus. Untuk saat ini, karena waktunya sudah sangat singkat. Roh pelayanan, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku, saya sudah membiasakan diri sejak saya mendengarkan nasihat dari seorang pendeta, mendengarkan satu khotbah dari sejak saya muda. Biarlah pada waktu engkau melihat orang lain, dia itu adalah orang yang perlu diselamatkan. Jadi waktu kita melihat orang lain, selalu ada di benak kita, dia itu harus diselamatkan karena baginya Yesus sudah mati. Apakah itu sahabat? Apakah itu orang asing? Apakah itu orang jahat? Apakah itu orang yang tidak peduli agama? Selalu ada di benak kita bila mana bertemu dengan mereka, dia ini perlu diselamatkan. Bayangkan saudaraku, kalau kita semua umat Tuhan, semua orang percaya kepada Allah, berpikir, bertemu, melihat orang lain, ini adalah orang yang patut, yang harus diselamatkan. Salah satu yang menjadi berkat di sana adalah kita terberkati. Pertama, membuang sifat egois. Membuang sifat egois. Yang kedua, memupuk sifat mengasihi. Ketiga, membuang dari diri kita dendam, benci. Pasti terbuang karena waktu kita lihat orang lain itu, dia patut, dia layak, dia harus diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun pada akhirnya ada dua yang menjadi hasil dari pelayanan itu. Satu, ada yang bertobat. Satu, ada orang yang justru semakin jahat, yang gak peduli. Tapi kita tidak masalah dengan itu, saudara. Tuhan mau
kita tetap konsisten mengasihi, tergerak hati oleh belas kasihan. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang ini berada di masa penuaian. Sebentar lagi akan nyata siapakah yang menjadi hasil panen yang patut disimpan. Karena ada juga panen hasilnya tidak baik. Saya anak petani, saya mengerti, saya faham pada waktu memotong padi yang sudah patut untuk dipanen, lalu nanti kita kalau dulu kami injak itu saudara supaya keluar dari batangnya, bulir padi itu kami injak, kita injak saudaraku, kaki ini sampai panas, maka setelah keluar itu kita buang nanti sampah-sampahnya, dan setelah itu kita tunggu ada angin, lalu mulai kita tumpahkan ini padi supaya nanti yang tidak berisi akan terbang. Saudara yang kasih, satu saat kita akan ditampi. Umat manusia ini akan ditampi. Siapa yang layak, yang berisi dalam arti hidup benar, setia kepada Tuhan, atau yang tidak memiliki isi, yaitu padi kosong yang harus dibuang, sekam yang harus dibakar. Banyak umatku di kota ini, kata Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Di kota ini, di pusat kota Jakarta ini, ada banyak jiwa saudaraku. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan, jangan takut, terus beritakan firman dan jangan diam. Kenapa? Dia katakan di ayat yang ke-10 dalam Kisah pasal 18, karena di kota ini masih banyak umatku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di setiap kota di mana kebenaran dikabarkan, gereja-gereja harus dibangun. Di beberapa kota besar harus ada gereja-gereja di berbagai bagian kota. Jadi memang ini sedikit agak bertentangan dengan sekarang kejadian yang ada yang berbicara mengenai country living. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di kota ini banyak jiwa yang harus diselamatkan. Bicara tentang nanti melarikan diri akan tiba saatnya. Sebab tidak perlu lagi bangunan di sana. Tidak perlu lagi kita berbicara rumah di sana. Tidak perlu lagi kita bicara tempat tinggal di sana. Karena sudah singkat waktunya. Waktu itu adalah hari kesesakan besar, kepicikan Yakub. Itu harus dimengerti. Bukan seperti ini. Belum waktunya, sudah banyak orang lari kemana-mana. Ditinggalkan penginjilan. Saudara-saudaraku, di kota ini banyak jiwa yang harus diselamatkan. Ini kutipan firman Tuhan. Apalagi dikatakan, pekerja-pekerja Allah harus menanam standar kebenaran di setiap tempat yang mereka bisa masuki. Bangunan-bangunan untuk dia harus didirikan di Amerika dan di negara-negara lain. Ini yang disampaikan kepada Nyonya White waktu itu. Dan Nyonya White katakan begini di dalam Testimonies jilid 9 halaman 28-29. Saya melihat terang bersinar dari kota-kota, desa-desa, dari tempat tinggi dan rendah di bumi ini. Dan firman Allah dituruti. Dan akibatnya terdapat bangunan-bangunan untuk dia di setiap kota dan desa. Kebenarannya dikabarkan di seluruh dunia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penduduk lebih banyak di kota. Dan Tuhan tidak katakan hanya di kota, tetapi di desa juga kita harus mengabarin dia. Benih kebenaran harus ditabur di pusat-pusat yang tidak diolah.
Inilah sebenarnya tuntutan kepada gereja-gereja, kepada para hamba Tuhan, terlebih kepada para pemimpin kita. Harus fokus untuk penyebaran Injil. Saudaraku yang kasih, bicara administrasi memang perlu kita benahi. Tetapi setelah kita benahi itu, tentu lebih banyak waktu untuk menginjil. Masuklah ke setiap tempat baru. Mulaikan pekerjaan mendidik di tempat yang belum mendengar kebenaran. Pekerja misionaris Injil harus tetap menjangkau, menambah wilayah baru, memperluas bagian-bagian ladang yang telah diolah. Dari kota ke kota, dari negara ke negara, pekabaran amaran harus disampaikan. Bukan dengan pertunjukan luar, tetapi kata Tuhan harus dengan apa? Dengan kuasa roh, oleh orang-orang yang beriman. Evangelism halaman 19. Ini pelajaran penting bagi kita. Saudara yang kasih, itulah sebabnya tadi ayat inti kita, waktunya sudah singkat. Berbuat baiklah sebelum terlambat. Berbuatlah untuk Tuhan sebelum terlambat. Berbuat untuk orang lain sebelum terlambat. Di dalam Kisah pasal 17, belajar kita sedikit tentang orang Berea. Orang Berea lebih baik hatinya. Ayat 11 dari kitab Kisah pasal 17. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara, saya amati berbeda rohaninya, pola pikirnya, pelayanannya, kualitasnya orang yang hanya sekedar dengar dengan orang yang mempelajari dengan sungguh-sungguh. Mendengar hanya sedikit pengaruhnya dibanding kita mendengar ditambah dengan membaca dan belajar mendalami. Itu sebabnya Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagia yang membaca, yang mendengar, dan bukan sekedar membaca mendengar, melakukannya. Ayat itu juga ditambah sama seperti Efesus 5 ayat 16. Karena waktunya sudah dekat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Agar kita bisa memberikan satu pegangan dalam hidup ini. Di mana kita harus mengasihi seperti orang Berea, percaya kepada Tuhan. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Karena apa tadi? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Dia tidak mau hanya sekedar dengar, tetapi dia mau tahu buktinya. Dia baca sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang di Berea itu menerima tadi firman Tuhan dengan apa? Segala kerelaan hati. Bukan dipaksa. Mereka menyelidiki kitab suci setiap hari, bukan satu hari, setiap hari. Dan kerinduan untuk mengetahui apakah itu semua benar atau tidak. Saudara yang kasih, kita tidak boleh melakukan satu tindakan, mengajarkan sesuatu kalau itu tidak pasti benar. Karena itu akan merusak orang lain. Terlebih kita juga mungkin ikut rusak karena kita sendiri tidak benar. Ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Dan tidak sedikit di antara mereka perempuan-perempuan
yang terkemuka, dan laki-laki Yunani. Ya, saudara-saudaraku, kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik seperti orang Berea dalam apa? Dalam perkataan. Lebih baik seperti orang Berea dalam perbuatan. Lebih baik seperti orang Berea di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita memiliki kerinduan seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik di dalam peribadatan, baik dalam rumah tangga, baik dalam bertetangga, baik dalam penata layanan, baik di dalam membina orang muda, baik di dalam bersaksi, baik di dalam kehidupan sosial, baik di dalam bekerja, dan baik dalam memimpin gereja. Itu harusnya kalau kita sudah seperti orang Berea, karena mereka menerima firman Allah dengan rela hati dan setiap hari berusaha untuk menyelidiki, menemukan hal-hal yang sungguh-sungguh benar. Panggilan kepada kita pada sahabat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, ya, yang selalu dinasihati tidak berubah. Tapi jadilah seperti orang arif yang bijaksana, yang menyediakan minyak jauh sebelum kedatangan mempelai itu. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan kiranya memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Semoga kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Terima kasih firman yang kami dapatkan pada siang Sabat ini. Biarlah kami ya Tuhan mencintai Taurat-Mu, mencintai firman-Mu, mengasihi sesama kami, mempelajari firman-Mu dengan rela, bukan karena paksaan, bukan menjadi beban, tapi dengan sukacita, dan berusaha kami menemukan kebenaran, supaya kami boleh menjadi saksi kepada dunia ini. Berkati kami semua umat-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu memohon berkat khusus, angkat kedangkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyenari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.